Perkenalkan, nama saya adalah Steferina Yohannes Dubatoni. Saya dari Prodi Sistem Informasi Strata 1 Stikom Uyalino Kupang. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang Customer Relationship Management. Nah, sebelum lebih lanjut tentang apa itu CRM dan sebagainya, mari kita flashback sebentar terkait definisi marketing. Jadi marketing itu sebenarnya adalah cara penjual untuk memasarkan produk, di mana produk itu harus memberikan value atau memberikan suatu nilai kepada pembeli atau customer, di mana customer tersebut mau membeli produk tersebut. Intinya harus ada hubungan antara customer dan pembeli yang kuat. Nah, konsep marketing mengalami evolusi selama ini. Diawali dengan abad 19 di mana konsep marketing adalah production. Artinya produk yang bagus akan terjual dengan sendirinya. Nah, kemudian bergeser ke konsep sales. Konsep sales ini lebih ke arah kepada promosi, yaitu iklan yang kreatif dan penjualan akan mengatasi penolakan konsumen dan meyakinkan mereka untuk membeli. Jadi fokusnya ada di promosi atau di iklan. Kemudian bergeser lagi ke marketing, lebih ke strategi. Jadi paradigmanya adalah konsumen adalah raja. Jadi kita cari kebutuhan dari konsumen tersebut dan kita penuhi kebutuhan konsumen tersebut. Kemudian konsepnya bergeser lagi ke arah relationship ini atau ke arah hubungan. Artinya penjualan akan sukses jika menciptakan hubungan yang jangka panjang, adanya repeat order, adanya timbal balik atau saling memberikan keuntungan. Jadi konsepnya sekarang lebih ke arah bagaimana kita menciptakan hubungan yang baik antara customer dengan para penjualnya, atau lebih dalam lagi dengan para pelanggannya. Nah, relationship marketing ini berfokus pada hubungan jangka panjang tadi. Jadi kita fokus pada customer yang selalu melakukan repeat order. Jadi kita maintenance di situ. Kemudian mengutamakan menahan konsumen, bukan hanya sekedar penjualan. Jadi penjualan itu kesekian, yang penting customer yang profitable itu bertahan. Yang berikutnya adalah customer service yang menjadi prioritas karena mereka harus memaintain customer itu sendiri. Ada interaksi konsumen, ada komitmen konsumen, dan yang terakhir adalah mengutamakan kerjasama dan saling percaya. Kenapa konsep marketing itu bergeser dari yang awalnya hanya sekedar production, sales, kemudian ke arah marketing, dan ke arah relationship? Berdasarkan data yang ada, semakin lama ternyata konsumen itu semakin menguntungkan. Konsumen dalam arti adalah konsumen yang tetap. Nah, kita bisa lihat semakin lama dari tahun pertama sampai tahun kelima, kebutuhannya itu selalu naik. Nah, ini mengapa relationship customer itu penting dan harus di-manage bagi bisnis. Nah, mengapa customer relationship itu sangat penting? Alasannya adalah ini. Yang pertama, konsumen baru 5-10 kali itu lebih mahal daripada mempertahankannya. Jadi akuisisi konsumen baru mendatangi konsumen baru itu kosnya lebih mahal. Kalau konsumen itu kecewa, dia akan cerita 8-10 kali kepada orang lain lebih banyak daripada ketika dia senang. 85% peningkatan keuntungan yaitu dengan cara mempertahankan 5% konsumen. Sedangkan peluang untuk menjual konsumen baru itu cuma 15%. Sedangkan untuk konsumen saat ini yaitu 50%. Karena repeat ordernya itu lebih tinggi. Sehingga konsumen yang ada atau customer yang ada harus di-maintain. 70% konsumen kecewa dapat kembali asal ditangani dengan benar. Nah, ini pentingnya customer relationship management. Kita bisa lihat grafik ini.
kita lihat tahun berjalannya. Saat pertumbuhannya pesat, relationship marketing masih kalah dibandingkan dengan infrastruktur. Infrastruktur ini artinya tools-tools, software, kelengkapan, peralatan-peralatan pendukung dan lain sebagainya. Tetapi saat pertumbuhan itu sudah levelnya maju, sudah levelnya di atas, maka eksploitasi pelanggan itu menjadi penting. Eksploitasi ini yang dimaksudkan adalah untuk mengetahui lebih jauh dari customer itu sendiri. Nah, ini konsep ember bocor. Suatu ember diibaratkan sebagai customer. Customer di sini adalah air. Dalam suatu usaha atau suatu bisnis, pasti ada customer yang awalnya loyal atau awalnya membeli produk di tempat kita, kemudian dia hilang atau beralih ke kompetitor. Nah, kalau beralih cuma 1 atau 2 orang, itu tidak ada masalah. Tetapi kalau yang beralih itu adalah customer yang potensial, customer yang mempunyai repeat order sering, nah itu yang berbahaya. Nah, itu sebabnya relationship management itu penting. Nah, sasaran dari relationship marketing adalah yang pertama acquiring. Nah, yang kedua adalah satisfying atau kita penuhi kebutuhan dari customer tersebut. Kemudian adalah retaining, di mana kita mempertahankan customer tersebut. Dan yang terakhir adalah enhancing atau meningkatkan. Strategi dari customer relationship itu seperti ini, yaitu meningkatkan pemahaman konsumen terhadap produk kita atau terkait dengan jasa yang kita berikan. Kemudian memungkinkan hubungan yang menguntungkan dengan konsumen yang loyal. Artinya, konsumen juga harus kita pikirkan kebutuhannya, tidak hanya memikirkan profit atau penjualnya saja. Kadang kita harus memberikan advice gratis atau bonus-bonus. Nah, seperti itu. Contohnya di dunia perbankan biasanya customer yang mempunyai simpanan besar di hari-hari spesial, misalkan ulang tahun atau hari-hari penting lainnya untuk customer tersebut, bank tersebut akan memberikan kado atau memberikan ucapan selamat kepada customer atau lain sebagainya. Nah, itu adalah sisi lain dari customer relationship management. Nah, itu nanti akan berdampak pada customer, di mana customer akan puas dengan pelayanan yang diberikan dari perusahaan tersebut. Artinya, dia akan melihat perusahaan ini tidak melulu memikirkan tentang profitnya saja, tetapi dia juga menyentuh sisi humanis atau sisi emosional dari customer tersebut. Jadi dia akan merasa puas sehingga hubungan antara customer dengan penjual dengan pengusaha tersebut akan berjalan panjang. Dampaknya dia akan terus melakukan repeat order dan lain sebagainya. Yang berikut adalah siklus proses CRM. Siklus awalnya yang pertama, collecting data konsumen. Collecting ini tidak hanya sekedar collecting, tidak hanya tahu nama, tapi kita harus mengolahnya, menganalisanya, dan mengidentifikasinya. Nah, proses itu disebut dengan learning. Tadi kita collect, kita analisa, kita olah, kemudian kita pelajari, kemudian kita kembangkan produk CRM itu, kemudian kita implementasikan. Contohnya seperti ini. Kita punya usaha, katakanlah toko roti atau lain sebagainya. Setiap pembeli yang datang membeli atau melihat-lihat saja atau melakukan transaksi, kita minta database-nya. Contohnya nama, alamat, nomor telepon, bahkan tanggal lahir atau data selengkap-lengkapnya dari customer tersebut. Nah, dari data itu kita olah, kita klasifikasikan siapa konsumen
atau calon konsumen yang sering datang ke tempat usaha kita. Kita bikin demografinya, usia berapa sampai berapa, jenis kelaminnya seperti apa, atau mungkin lebih detail lagi, hobinya itu apa, dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita bikin program bahwa konsumen A, katakanlah hobinya adalah olahraga, misalkan olahraga bola, maka kita akan dengan enak memberikan program atau membuat program. Kita bikin roti yang contohnya bertemakan Piala Dunia. Karena kita sudah punya database yang cukup baik terhadap customer tersebut, baik alamat atau nomor telepon, kita tawarkan produk kita itu kepada si calon konsumen yang hobi bola tadi. Maka karena melihat ada ketertarikan, maka konsumen tersebut 80% pasti akan membeli produk kita. Nah, bagaimana dengan bonusnya? Bonusnya bisa kita berikan yang lain, contohnya seperti gantungan. Katakanlah kita tahu klub sepak bola kesukaannya atau pemain bola idolanya, kita berikan gantungan kunci, di mana itu sudah include dengan harga roti yang kita tawarkan. Bapak beli ini atau ibu beli ini sesuai dengan hobi, dapat gantungan kunci pemain bola atau klub bola kesukaannya. Nah, seperti itu contohnya. Dilakukan terus menerus, dievaluasi sampai ketemu pola yang paling menguntungkan bagi usaha kita. Nah, berikutnya adalah aktivitas utama dari CRM. Ada 4. Ini hampir sama dengan pembahasan kita yang tadi. Yang pertama, kita rasakan dan tanggap. Kita harus tahu, kita harus tanggap customer kita itu seperti apa. Nah, kemudian targetnya itu siapa saja, value targetnya itu siapa, atau life cycle-nya itu seperti apa. Kita harus pahami. Contohnya, mungkin kita jualan roti seperti yang tadi, pasti life cycle-nya akan ketahuan ketika pelanggan kita mulai menjelang usia 50-an sampai 70-an ke atas. Karena mereka akan mulai mengurangi makanan yang banyak mengandung gula. Jadi kita harus paham life cycle-nya. Jadi tidak mungkin kita menawarkan kepada orang tua kayak usia 70 roti dengan rasa yang sangat manis. Kita harus paham itu dulu. Kita harus lihat segmentasi yang jelas, kemudian channel yang kita pakai untuk menyampaikan promosi kita atau produk kita itu harus kepada customer yang tepat. Jangan sampai seperti anak-anak yang zaman sekarang, channelnya masih menggunakan telepon atau telemarketing. Itu tidak akan nyambung dengan konsep anak muda zaman sekarang. Sebaiknya kita menggunakan lewat sosial media seperti Instastory atau Instagram dan sebagainya. Jadi kita harus tetap mengikuti perkembangan dari customer. Nah, berikutnya prinsip utama CRM. Keuntungan yang diberikan konsumen berbeda-beda. Karena itu perlakuannya juga tidak bisa sama untuk setiap konsumen. Kita harus lakukan juga pemetaan terhadap konsumen kita. Nah, ini adalah cara pemetaannya. Ada X, ada Y. Sumbu X adalah konsumen jangka pendek sampai konsumen jangka panjang. Sedangkan sumbu Y adalah keuntungan yang diberikan oleh konsumen dari rendah ke tinggi. Yang paling bagus adalah true friends. True friends itu adalah sudah jangka panjang atau loyal, keuntungan yang diberikan juga sudah tinggi. Artinya cocok dengan usaha kita. Kemudian adalah butterfly, ada strangers, ada barnacles, dan lain sebagainya. Kalau kita sudah petakan, maka strategi untuk mendekati konsumen yang di level true friend itu akan berbeda dengan konsumen yang di level strangers atau barnacles. Maka itu baiknya kita petakan dulu baru kita lakukan strategi. Berikutnya adalah membuat program CRM. Nah, tadi ada 4 pemetaan. Selain 4 pemetaan, pasti ada juga kita buat seperti piramid untuk konsumen tersebut. Ada konsumen-konsumen yang memang belinya sedikit tapi rewelnya banyak.
bahkan tidak beli tapi protesnya banyak sekali, ribetnya banyak sekali. Tetapi ada juga konsumen yang belinya banyak tapi tidak kredit. Sedangkan konsumen yang cuma beli tapi memerlukan penanganan yang banyak atau ribet, sebaiknya kita hitung cost and benefitnya dengan membuat treatment bagi konsumen yang ribet tadi, apakah masih memberikan benefit kepada perusahaan atau tidak. Kalau tidak memberikan keuntungan atau benefit bagi perusahaan, mending kita tidak usah layani saja. Konsumen ribet tapi belinya cuma 1 atau 2 pieces saja, lebih baik Anda tinggalkan saja. Lebih baik kita fokuskan ke konsumen yang lebih menguntungkan. Jadi intinya tetap kita hitung kemampuan usaha Anda dalam melayani konsumen, terus Anda juga hitung keuntungan yang Anda dapat dari konsumen setelah Anda melakukan atau mengeluarkan effortnya sedemikian rupa. Kalau hasilnya negatif atau nol, sebaiknya Anda tidak layani customer tersebut. Anda bisa cari customer lain yang lebih baik, atau Anda fokus pada customer assisting Anda yang menghasilkan profit yang lebih tinggi bagi perusahaan Anda. Jadi era sekarang adalah bukan customer adalah raja, tapi customer yang menguntungkan adalah raja. Nah, ini adalah contoh customer piramid. Yang pertama adalah level platinum, yaitu yang paling profitable. Kemudian ada gold, ada iron, dan ada lead. Hukumnya adalah hukum Pareto. Hukum Pareto artinya 80% pendapatan didapat dari 20% konsumen. Yang harus kita fokuskan yaitu di platinum ini. Kemudian kita fokus ke gold dan iron. Sedangkan lead, Anda harus hitung benar-benar apakah mereka itu memberikan profit kepada usaha Anda atau tidak, karena mereka lebih banyak ribetnya dibandingkan belinya, seperti itu. Selanjutnya adalah campaign management. Namanya adalah the Capgemini model. Hampir sama dengan model-model tadi. Yang pertama, pahami pasarnya, targetnya siapa, kemudian lakukan eksekusi, kemudian service. Begitu pula seterusnya. Ini lanjutan dari campaign management, yaitu seorang marketing manager harus punya tujuan, harus identifikasi konsumennya, channel strateginya seperti apa, komunikasinya itu seperti apa, desain produknya itu seperti apa, atau dia mengukur keputusan untuk efektivitas yang maksimal. Nah, ini contohnya langkah awal objektif, yaitu tentukan objektifnya. Jadi kita tentukan targetnya itu mau apa, mau konsumen existing atau konsumen baru, mau mempertahankan konsumen atau mau mengakuisisi konsumen baru, karena keduanya beda. Langkah kedua adalah identifikasi. Setelah ditentukan tadi, kita identifikasi customernya. Tadi ada 4, butterfly, barnacles, true friends, sama strangers. Lalu gunakan data-data yang Anda punya untuk membuat strategi. Masing-masing segmen berbeda untuk strateginya. True friend berbeda dengan butterfly atau barnacles atau strangers dan lain sebagainya. Kemudian komunikasinya itu seperti ini. Kalau konsumen Anda usianya sudah tua atau berumur, jangan pakai teknologi yang terlalu canggih karena terlalu ribet. Begitu pula sebaliknya, Anda harus cocokkan dulu. Berikutnya adalah desain produk, penawaran, dan jasa dan promosinya. Tentunya harus dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti. Jangan pakai bahasa yang terlalu ribet, yang tidak mudah dipahami oleh konsumen tersebut. Jadi kesannya pintar, padahal konsumen tidak mengerti. Karena dia tidak bisa menyampaikan dengan mudah arti atau produk yang akan ditawarkan.
Jadi kita sebaiknya pakai bahasa yang mudah dimengerti oleh konsumen. Tujuan kita di sini adalah menciptakan penjualan dan retensi hubungan yang jangka panjang antara kita dan konsumen. Jadi kita harusnya menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Yang berikut adalah kita ukur dampak setelah kita eksekusi strategi. Kalau bisa pakai sampel bagus, kalau tidak bisa tidak apa-apa. Jadi kita ukur dengan strategi A, misalkan dapat penjualan berapa, dapat database berapa, feedback berapa, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, setelah Anda ukur, Anda lihat tadi, Anda perbaiki mana saja yang perlu diperbaiki dan yang perlu ditingkatkan. Oke, demikian materi saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.